Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sumarna dari Prodi PJKR kelas R1B yang akan mempresentasikan esai populer dari UAS Bahasa Indonesia yang berjudul Indonesia Penuh Fenomena Sosial. Fenomena sosial adalah gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi dan diamati dalam kehidupan sosial. Fenomena atau gejala sosial dipengaruhi oleh bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk tersebut tidak bisa dihilangkan, namun harus bisa diantisipasi. Adapun penyebab dari fenomena sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor kultural. Faktor ini merupakan nilai yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan ataupun komunitas masyarakat. Sedangkan faktor struktural, faktor ini merupakan suatu keadaan yang mempengaruhi struktur yang tersusun oleh suatu pola tertentu. Fenomena sosial pun juga terdiri atas beberapa macam, yaitu ekonomi. Yang pertama, ekonomi. Fenomena sosial ekonomi biasanya terjadi dalam bentuk masalah kemiskinan, kependudukan, pengangguran, penghasilan, dan lain sebagainya. Jadi maksud dari fenomena sosial ekonomi itu termasuknya seperti kemiskinan, kependudukan, jadi faktor ekonomi yang kita hadapi sehari-hari. Yang kedua adalah budaya. Pertentangan antara dua budaya lokal yang berbeda atau pertentangan budaya lokal dan internasional adalah bentuk dari fenomena sosial ini. Ini harus kita antisipasi ya. Walaupun kita berbeda sosial, kita harus menghormati masing-masing budaya, harus toleransi. Dan yang ketiga, lingkungan alam. Fenomena sosial dalam lingkup lingkungan sosial bisa berupa penyakit ataupun bencana alam. Lingkungan alam fenomena sosial ini termasuknya bencana, banjir, ataupun sebagainya. Dan yang terakhir adalah psikologis atau gangguan jiwa yang salah satu jenis fenomena sosial. Masalah-masalah sosial juga merupakan salah satu bentuk dari fenomena sosial. Sebuah masalah dikatakan masalah sosial jika nilai-nilai sosial tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Masalah sosial sendiri mempunyai dua bentuk, yaitu yang pertama adalah disorganisasi sosial, kekurangan atau kegagalan suatu sistem sosial yang dapat membuat individu dan kelompok yang mempunyai tujuan tidak tercapai tujuannya. Hal ini terjadi karena 4 sebab, yakni kurang atau hancurnya saluran komunikasi, konflik nilai dan kepentingan yang terjadi di masyarakat, lemahnya proses sosialisasi. Dan yang kedua adalah penyimpangan tingkah laku dan tindakan. Adalah masalah sosial yang disebabkan oleh perilaku penyimpangan yang dilakukan masyarakat itu sendiri. Masalah-masalah tersebut perlu ditangani dengan sejumlah upaya mengatasi masalah sosial. Di bawah ini ada beberapa contoh fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Antaranya yang pertama adalah mudik. Fenomena ini terjadi setiap setahun sekali, terutama yang paling umum adalah saat momen Hari Raya Idul Fitri. Fenomena sosial ini merupakan fenomena yang disebabkan oleh faktor kultural atau budaya. Fenomena ini sendiri merupakan kegiatan pulang kampung dari kota atau tempat perantauan menuju kampung halaman guna merayakan Idul Fitri. Tradisi ini dilakukan beberapa hari sebelum Hari Raya Idul Fitri tiba. Biasanya, masyarakat melakukan mudik dengan menggunakan sejumlah alat transportasi yang ada, seperti kendaraan pribadi, bus, kereta api, kapal laut, hingga pesawat terbang. Fenomena ini juga menghasilkan satu masalah yang selalu terjadi sebelum dan setelah Idul Fitri,
yakni kemacetan. Yang kedua, kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk merupakan sejumlah penduduk yang terlalu banyak di suatu wilayah. Kepadatan ini biasanya terjadi di wilayah perkitaan. Penyebab terjadinya kepadatan penduduk antara lain ketersediaan lapangan kerja, tingginya angka kelahiran, kondisi alam, pembangunan yang tidak merata. Pola pikir orang desa yang masih menganggap bahwa kota adalah tempat meraih kesuksesan, sehingga mereka pun memutuskan untuk melakukan urbanisasi. Seperti yang disebutkan di atas, bahwa pola pikir masyarakat yang menganggap kota sebagai tempat kesuksesan membuat mereka rela melakukan urbanisasi. Kegiatan urbanisasi tersebut merupakan kegiatan perpindahan warga desa ke wilayah perkotaan. Tentu saja hal ini akan menimbulkan kota menjadi penuh sesak dengan penduduk. Untuk mengatasi hal tersebut, terdapat sejumlah cara mencegah urbanisasi, yaitu pembangunan yang merata. Yang kedua, mempermudah akses komunikasi dan transportasi. Yang ketiga, penyamarataan standar pendidikan di kota dan di desa. Yang keempat, penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai. Yang kelima, pemerataan wilayah pemerintahan. Yang keenam, menciptakan lapangan kerja di desa. Yang ketujuh, memperbaiki fasilitas umum di desa yang terbengkalai. Yang kedelapan, memberikan pemahaman kepada masyarakat desa mengenai kehidupan kota yang sesungguhnya. Yang kesembilan, memprioritaskan pembangunan daerah yang membutuhkan. Yang ke-10 adalah melakukan program pengembalian tenaga kerja dari kota ke desa asalnya. Dan yang ketiga, kriminalitas. Kriminalitas merupakan fenomena sosial yang bersifat negatif. Kriminalitas sendiri merupakan tindak kejahatan yang melanggar norma dan hukum yang telah diterapkan serta bersifat merugikan dan menimbulkan pertentangan dari masyarakat. Pelaku kriminal akan dijerat oleh sanksi hukum pidana, hukum perdata, dan sanksi administratif. Kriminalitas cenderung sering terjadi di perkotaan. Bentuknya bisa beragam, mulai dari pembunuhan, penculikan, hingga kejahatan asusila. Kriminalitas sendiri bukan terjadi tanpa sebab. Sejumlah faktor mempengaruhi adanya kriminalitas, seperti endogen dan eksogen. Faktor endogen merupakan faktor di dalam diri seseorang yang menyebabkan melakukan tindak kriminal, seperti niat, motivasi, ataupun rasa sakit hati. Faktor eksogen bisa berbentuk faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan juga adanya kesenjangan sosial. Tindak kriminalitas akan menghasilkan sejumlah dampak masalah sosial, seperti kerugian materi yang merugikan korban, seperti perampokan, korbannya itu mengalami kerugian, trauma psikis yang dialami korban akibat kejahatan asusila, seperti kejahatan asusila di bawah umur, jadi mereka mengalami depresi gitu. Dan cacat tubuh atau hilangnya nyawa akibat tindak penganiayaan atau pembunuhan. Dan yang keempat, pencemaran air. Fenomena sosial ini merupakan salah satu permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. Kebiasaan membuang sampah ke sungai dan limbah pabrik dan rumah tangga yang mengaliri sungai menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya pencemaran ini. Tak hanya sungai, danau, lautan, hingga air tanah pun juga ikut tercemar. Pencemaran air ternyata juga menjadi permasalahan di berbagai negara dunia. Pencemaran air ini juga menjadi penyebab kematian dan sumber beberapa penyakit seperti diare, kanker, dan sebagainya. Selain itu,
Pencemaran air juga menimbulkan sejumlah akibat seperti banjir, kekurangan sumber air, erosi, longsor, merusak ekosistem air, dan mengakibatkan kerugian bagi para nelayan. Pengolahan limbah baik berupa sampah padat maupun limbah kotor industri dan rumahan menjadi solusi utama untuk mengatasi salah satu fenomena sosial yang ada di Indonesia ini. Yang kelima adalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma, hukum, dan etika yang dilakukan oleh anak-anak berusia remaja. Kenakalan remaja meliputi tindakan yang melanggar norma-norma yang ada dan menimbulkan kerugian bagi diri dan juga masyarakat. Namun, yang paling umum terjadi adalah penyalahgunaan narkoba, seks bebas, dan tawuran antar pelajar. Kenakalan-kenakalan tersebut bukannya tanpa sebab. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan seorang remaja melakukan tindakan yang tidak sepatutnya, yaitu yang pertama adalah faktor internal, krisis identitas, dan pengendalian diri yang kuat. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu meliputi keluarga, baik itu dalam bentuk penceraian atau ayah dan ibu, kekerasan orang tua kepada anak, dan sebagainya. Teman sebaya yang kurang baik, jadi kurang pergaulannya tidak baik gitu ya. Dan selain itu juga faktor lingkungan yang kurang baik. Sejumlah cara pun bisa digunakan agar para remaja menjalani masa remajanya dengan baik tanpa melakukan kenakalan. Cara-cara tersebut antara lain memberikan keteladanan yang baik bagi para remaja. Sebisa mungkin tokoh yang menjadi teladan adalah tokoh yang sedari remaja berbuat baik, atau tokoh yang pernah berbuat salah sewaktu remaja namun menyadari kesalahannya dan berbuah menjadi lebih baik. Selanjutnya, kemauan keluarga untuk memperbaiki kondisi keluarga hingga kondisi keluarga bisa tercipta secara harmonis. Selanjutnya, mendidik remaja supaya memilih lingkungan dan teman sebaya yang baik. Dan yang terakhir, remaja juga dididik untuk memiliki ketahanan diri yang kuat agar tidak mudah terpengaruh lingkungan yang buruk. Dan yang keenam adalah unjuk rasa. Unjuk rasa atau yang disebut juga sebagai demonstrasi merupakan fenomena sosial yang berisi gerakan protes sekelompok orang di hadapan umum. Protesnya biasanya berupa kritik, penolakan, atau juga penekanan pada suatu kebijakan politik pemerintah. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh mahasiswa atau para buruh di Indonesia. Aksi unjuk rasa sudah menjadi hal yang lazim. Hal ini terutama setelah era Orde Baru berakhir pada 1998 lalu. Demonstrasi atau unjuk rasa sering dianggap sebagai simbol kebebasan berekspresi di negeri ini. Unjuk rasa biasanya terjadi di berbagai daerah. Di antaranya sejumlah daerah tersebut, Jakartalah daerah atau kota yang menjadi tempat di mana unjuk rasa sering digelar. Dan yang terakhir adalah aksi solidaritas saat bencana alam tiba. Ini merupakan salah satu fenomena sosial yang positif di masyarakat, khususnya di Indonesia. Setiap ada bencana yang menimpa di suatu wilayah, para masyarakat ini dengan sukarela membantu para korban, baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Para masyarakat biasanya ikut bergabung menjadi relawan yang datang dan membantu langsung para korban bencana di lokasi. Bantuan langsung biasanya dilakukan dengan menyumbangkan uang ataupun logistik ke sejumlah LSM ataupun media yang membuka dompet amal peduli bencana alam. Selain itu, sejumlah kegiatan pun turut dilakukan untuk membantu korban bencana alam secara tidak langsung, seperti
doa bersama, konser amal, meminta sumbangan, dan sebagainya. Kesimpulannya adalah fenomena sosial ini fenomena sosial ini harus kita hadapi dan kita antisipasi. Semoga kita lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.